Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan materi 3, yaitu tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Fadlia Putri Karida dan rekan saya Kurnia Sani. Nah, teman-teman silakan disimak videonya. Untuk pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan otoriter. Nah, apa sih pendekatan otoriter itu? Pendekatan otoriter merupakan pendekatan yang memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Nah, pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi, yaitu yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Dan yang kelima yaitu menggunakan pemisahan dan pengucilan. Selanjutnya ada kekuatan dari pendekatan otoriter. Nah, kekuatannya yaitu terciptanya ketertiban dalam kelas. Untuk kelemahannya, pendekatan ini akan menghasilkan sikap siswa yang submisif atau apatis. Nah, siswa hanya akan aktif jika ada guru, dan jika guru tidak mengawasi, maka semua aktivitas menjadi menurun. Yang kedua, ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik, antara lain hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Kekuatan dari pendekatan ini adalah siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan dan diperintahkan guru, sehingga tercipta suasana kelas yang tertib. Tidak jarang dengan pendekatan ini menghasilkan prestasi belajar siswa. Pendekatan ini sangat ampuh digunakan untuk menyelesaikan masalah berat dan segera, seperti perkelahian. Nah, untuk kelemahannya yaitu penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Kelemahan lain yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Kekuatan pendekatan ini adalah tumbuhnya demokrasi dalam kelas, suasana belajar yang tidak terlalu tegang sehingga siswa juga nyaman di dalam proses belajar mengajar. Siswa mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri, disiplin sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Nah, kelemahannya, pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial. Yang keempat, ada pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai bentuk masalah manajemen kelas. Kekuatan pendekatan ini adalah memiliki pernyataan yang khas sehingga menjadi dorongan bagi diri sendiri untuk mengendalikan perilaku, mana yang baik dan buruk, mana yang perlu dan tidak perlu. Nah, untuk kelemahannya yaitu cenderung menumbuhkan sikap reaktif pada diri guru dalam memanajemen kelas. Nah, kelemahan lain pendekatan buku masak adalah apabila resep tertentu gagal mencapai tujuan, guru tidak dapat memilih alternatif lain.
karena pendekatan ini bersifat mutlak. Yang kelima, ada pendekatan instruksional. Nah, pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Kekuatan pendekatan ini adalah mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Untuk kelemahannya yaitu pendekatan ini lebih mengutamakan kebutuhan materi peserta didik. Pada pendekatan ini, peserta didik harus mengikuti pola guru. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kurnia Sani. Terima kasih tentunya atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Selamat menyaksikan. Yang keenam adalah pendekatan pengubah perilaku, yaitu pengubah perilaku berdasarkan prinsip behaviorisme. Kekuatan pendekatan ini adalah menawarkan bentuk pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti model pembelajaran, sistem hadiah, maupun kontrak perilaku. Sedangkan kelemahannya adalah lebih mengutamakan peran guru untuk mengubah perilaku siswa yang menyimpang. Pendekatan yang ketujuh adalah pendekatan iklim sosio-emosional. Dalam pendekatan ini, tugas dari guru adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim emosional yang positif pula di antara siswa di kelas. Untuk kekuatannya sendiri adalah membantu siswa dalam mendapatkan perilaku yang menjadi masalah sehingga dapat terwujud perilaku yang baik di kemudian hari. Untuk kelemahannya sangat bergantung pada hubungan yang positif. Jadi bagaimana seorang guru dapat melakukan tindakan pendekatan dengan cara penyuluhan dan hal itu kurang relevan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Pendekatan yang ke-8 adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok didasarkan pada 1. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yaitu kelompok kelas. 2. Tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. 3. Kelompok kelas adalah sistem sosial yang mengandung ciri-ciri terdapat pada sistem sosial. Yang keempat, pengelolaan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas dalam suasana belajar yang menguntungkan bagi guru sendiri maupun bagi siswa. Kekuatan pendekatan ini adalah melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Kelemahannya, dalam kelompok biasanya akan ada siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif atau siswa pasif. Siswa yang pasif cenderung akan bersikap masa bodoh terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Pendekatan yang ke-9 adalah pendekatan eklektik. Adalah pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan kebulatan atau keseluruhan yang bermakna. Pendekatan yang ke-9 adalah pendekatan eklektik. Adalah pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan kebulatan atau keseluruhan yang bermakna. Yang terakhir adalah pendekatan analitik pluralistik, yaitu pendekatan berupa pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas untuk menciptakan dan menampung kondisi yang memberikan kemudahan dalam pembelajaran yang efektif dan efisien. Kekuatan dari pendekatan ini adalah
memberi kesempatan kepada guru untuk memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi terbesar berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis oleh guru tersebut. Sedangkan kelemahannya adalah guru harus pintar-pintar memilih pendekatan apa yang diterapkan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.